Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media e-Magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 pada materi baris dan deret. Yang disusun oleh saya sendiri, Angel Christina Tarihoran, NIM 170384202035, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bu Reski Ramadona, SPD MPD, dan juga Bu Mirta Vera, SPD MSc, yang sudah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Okta Alvindo, SPD MPD, selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Randa Linda Rosemary Tambunan, MSI, selaku penguji pertama saya, dan juga Ibu Rindi Antika, MPD, selaku penguji kedua saya. Terima kasih saya ucapkan karena telah menyediakan waktunya sebagai penguji saya pada seminar proposal saya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saya akan membahas bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini terdiri dari 8 poin. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pada proposal penelitian saya yaitu yang pertama ialah sumber belajar yang digunakan oleh guru adalah semua sumber belajar yang berbasis cetak, yang biasanya cenderung monoton dan tidak mengalami pembaruan sumber belajar yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Di era revolusi 4.0 ini, di mana manusia semakin dituntut untuk memanfaatkan teknologi baik informasi ataupun komunikasi, diharapkan sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi perkembangan dunia di bidang pendidikan. Sebagaimana Prastowo 2014 menyebutkan, bentuk-bentuk sumber belajar yaitu buku, poster, ensiklopedia, film, majalah, video, model, internet, ruangan belajar, dan lain sebagainya. Menurut Santiasa 2017, majalah merupakan media cetak yang berguna untuk menyajikan bahan aktual, memuat data terakhir yang menarik perhatian, memperkaya perbendaharaan pengetahuan, dan meningkatkan minat siswa pada suatu masalah. Media adalah saran antara perantara dalam penyampaian suatu informasi atau berita dari seorang ke orang lain. Informasi yang dimaksud ini adalah konsep pelajaran, sedangkan media pembelajaran sebagai penyalur informasi yang mengkondisikan untuk belajar. Hasil penelitian Yulanto dan Liu Haiti dalam Sunaik 2018 menunjukkan bahwa melalui majalah, siswa merasa dimudahkan saat belajar dan memahami materi secara mandiri. Ardianto dan Sumira 2015 pun berkata bahwa majalah memiliki karakteristik, yaitu yang pertama adalah penyajiannya lebih dalam dan mempunyai waktu yang leluasa untuk analisis serta sehingga menyajikan berita dan informasi yang dibahas secara mendalam. Yang kedua, nilai aktualisasi lebih lama dan memuat berbagai informasi yang disajikan dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, gambar atau foto lebih banyak sehingga penyajian beritanya yang mendalam. Majalah juga dapat menampilkan gambar atau foto yang lengkap. Yang keempat, sampul majalah biasanya menggunakan kertas yang baik dengan gambar dan warna yang menarik. Karakteristik yang dimiliki majalah tersebut sangat menarik siswa untuk menggunakannya sebagai bahan ajar. Berdasarkan hasil penelitian peneliti saat praktik lapangan persekolahan di SMA Negeri 2, SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, diperoleh informasi bahwa peserta didik suka majalah dinding atau mading, yang mana peserta didik semasa sekolah luring atau luar jaringan sering mengadakan lomba antar kelas
di mana hasil lomba tersebut kemudian dipajang pada papan khusus mading. Hal ini yang membuat peserta didik tertarik pada gambar-gambar yang berwarna-warni. Selain itu, terkadang peserta didik masih merasa kesulitan memahami pembelajaran matematika dikarenakan penyajian bahan ajar yang digunakan selama ini masih monoton menggunakan bahan ajar dari pemerintah atau buku BOS. Peserta didik juga merasa buku paket yang disediakan pemerintah atau buku BOS tersebut tidak mudah dipahami, atau bahkan guru menganggap buku paket tersebut lebih sulit dipahami, serta selalu mencari bahan ajar yang lain yang lebih menarik. Permasalahan lainnya yang peneliti temukan pada saat praktik lapangan persekolahan di SMA 2 Tanjung Pinang, yaitu peserta didik tidak mampu membedakan contoh barisan aritmatika dan bukan barisan aritmatika. Misalnya, ketika diberi pertanyaan, dari barisan 1357 dan 2378, mana yang merupakan barisan aritmatika? Nah, peserta didik tidak semua yang langsung dapat menjawab manakah yang merupakan barisan aritmatika tersebut. Meskipun ada peserta didik yang mampu memberi jawaban, tetapi tidak semua peserta didik memberikan alasan yang tepat terhadap jawaban yang diberikannya itu. Nah, kesulitan yang dialami peserta didik tersebut diakibatkan oleh ketidakmenarikan materi dalam buku yang mereka pelajari. Dengan demikian, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, berdasarkan dari beberapa sumber jurnal dan skripsi penelitian, maka media pembelajaran berupa electronic magazine atau majalah elektronik dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Menurut Arsyad, dalam Sunaik 2018, penggunaan majalah pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Adapun materi yang digunakan pada media ini yaitu materi baris dan deret. Penggunaan materi ini karena materi baris dan deret menekankan pada peningkatan kemampuan penalaran dalam matematika ke sekolah. Kemampuan yang sangat menonjol untuk dicapai dalam materi ini adalah kemampuan siswa untuk menemukan dan memprediksi pola baris, deret, serta eksplisit maupun implisit. Deret secara eksplisit maupun implisit. Materi tersebut menuntut siswa untuk melakukan generalisasi, yang merupakan bentuk aktivitas penalaran matematis. Jika kemampuan penalaran matematis siswa sudah berkembang dengan baik, maka tentunya tidak akan ada masalah atau hambatan besar saat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan baris dan deret. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti termotivasi untuk mengembangkan media pembelajaran e-magazine sehingga peneliti menarik judul penelitian, pengembangan media e-magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 pada materi baris dan deret. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan e-magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 SMA pada materi baris dan deret yang valid dan praktis. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan media e-magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 SMA pada materi baris dan deret yang valid dan praktis. Poin selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang diharapkan adapun sebagai berikut. Yang pertama ialah e-magazine yang dikembangkan disusun berdasarkan KD pada kurikulum 2013 revisi untuk pembelajaran matematika kelas 11 SMA yang membahas tentang materi barisan dan deret. Yang kedua, e-magazine yang dikembangkan berupa aplikasi dalam format .apk. Yang ketiga, e-magazine dibuat dengan berbantuan software Flipping Book. Yang keempat, e-magazine yang dikembangkan dapat digunakan secara online maupun offline dengan menggunakan Android. Yang keempat,
Yang berikutnya, e-magazine yang dikembangkan dapat disebarkan menggunakan link aplikasi Google Drive dan juga aplikasi ShareIt. Dan yang terakhir ialah e-magazine yang dikembangkan ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi pendidik yaitu melalui pengembangan e-magazine ini dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang sesuai dengan teknologi dan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan suasana menyenangkan peserta didik. Dan yang kedua, bagi peserta didik, manfaat penelitian ini sangat membantu peserta didik karena menggunakan e-magazine ini dapat diakses di mana saja dan dapat mempermudah pemahaman materi baris dan deret, sehingga peserta didik dapat mendapatkan capaian hasil belajar yang maksimal. Lalu, manfaat penelitian bagi peneliti yaitu peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dan hasil penelitian ini dapat memberikan bekal bagi calon guru untuk menambah dan mengembangkan bahan ajar berupa e-magazine. Poin selanjutnya itu asumsi dan keterbatasan. Asumsinya adalah pendidik dan peserta didik mampu mengoperasikan alat elektronik berupa handphone berbasis Android. Yang kedua adalah e-magazine yang dihasilkan dapat menjadi sarana pembelajaran. Adapun keterbatasannya adalah e-magazine hanya bisa beroperasi di handphone berbasis Android. Lalu, pengujian pengembangan ini dilakukan secara terbatas dan online, yaitu hanya pada satu kelas S11 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dikarenakan tuntutan pembelajaran jauh atau daring dikarenakan pandemi COVID-19. Lalu, penelitian ini dikembangkan hanya sampai tahap implementasi, yaitu validasi produk dan uji coba terbatas untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan dari produk tersebut. Adapun definisi operasional. Yang pertama ialah ada pengembangan. Yang kedua adalah media pembelajaran. Yang ketiga ialah e-magazine, di mana e-magazine ini adalah versi elektronik dari majalah cetak karena berbasis listrik. Tidak seperti majalah pada umumnya yang menggunakan bahan baku kertas dalam penulisan artikelnya. Majalah elektronik digunakan dalam bentuk digital yang dapat diakses pada media elektronik seperti laptop, komputer, handphone, berbasis Android, dan teknologi lainnya. Valid yang dimaksud peneliti adalah media pembelajaran e-magazine yang dikembangkan telah sesuai dengan standar dan divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, sehingga layak untuk digunakan oleh peserta didik kelas 11 SMA 2 Tanjung Pinang. Dan yang terakhir adalah praktis. Praktis yang peneliti maksud di sini yaitu peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran e-magazine ini dengan mudah dan dapat diakses di mana saja, serta dapat mempermudah pemahaman pada materi baris dan deret. Yang selanjutnya adalah bab 2, di mana bab 2 ini adalah tinjauan pustaka yang berisi dari 3 poin yaitu landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama ialah landasan teori. Adapun landasan teorinya itu terdiri dari penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah sebuah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti dengan produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari produk itu tersendiri. Lalu yang kedua ialah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan penyalur atau penyampai pembelajaran kepada penerima pembelajaran guna membantu siswa agar lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran yaitu menurut Asar, manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga mempelajar
memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua ialah media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Objek yang terlalu besar untuk ditampilkan di ruang kelas dapat diganti dengan foto, slide, film. Sedangkan objek yang terlalu kecil dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, gambar. Begini pula kejadian yang langka yang terjadi di masa lalu. Begitu pula ya kejadian yang terjadi di masa lalu, di mana dapat ditampilkan melalui rekaman video, foto, ataupun slide. Yang keempat yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka. Yang berikutnya adalah e-magazine. E-magazine atau majalah elektronik adalah versi elektronik dari majalah cetak karena berbasis aplikasi. Tidak seperti majalah pada umumnya yang menggunakan bahan baku kertas. E-magazine ini digunakan dalam bentuk digital yang bisa diakses dalam bentuk media elektronik seperti laptop, komputer, handphone, iPhone, iPad, dan lainnya. Adapun karakteristik e-magazine ini, yang pertama ialah penyajian informasinya dapat dibahas secara lebih mendalam. Analisis berita yang dimuat juga bisa dipercaya dan peristiwa yang terjadi juga berdasarkan buku referensi yang relevan. Yang kedua, karena rentang terbitnya lama, maka nilai aktualisasinya juga dapat dikatakan lebih lama. Yang ketiga, jumlahnya lebih banyak yang didukung dengan kualitas. Jumlah halaman banyak yang didukung dengan kualitas kertas yang lebih baik. Selain itu, tampilan majalah berupa gambar atau foto yang lengkap dengan ukuran gambar yang besar dan berwarna. Lalu, sampul yang terakhir, yaitu sampul majalah atau cover merupakan daya tariknya tersendiri. Biasanya menggunakan desain yang unik dan menarik. Lalu ada fungsi majalah. Fungsi majalah atau fungsi e-magazine ini, yaitu dalam Ardianto dan Sumirat mengatakan bahwa majalah ini mempunyai tiga fungsi utama, yaitu tiga fungsi utama dan tiga fungsi sekunder. Di mana tiga fungsi utama majalah ini adalah yang pertama yaitu to inform, yaitu artinya memberikan informasi. Yang kedua yaitu to comment, yaitu artinya mengomentari berita. Dan yang ketiga itu to provide, yaitu artinya menyediakan keperluan informasi dari pembaca. Adapun fungsi sekunder dari majalah ini yaitu yang pertama adalah kampanye proyek yang bersifat kemasyarakatan, memberikan hiburan dan juga melayani pembaca. Fungsi majalah yang paling menonjol di sini itu yaitu to inform. Artinya majalah adalah sumber informasi bagi pembacanya. Yang mana itu dikatakan dalam Jurnal Nugroho tahun 2016. E-magazine untuk pembelajaran matematika ini dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran. Maka e-magazine ini memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi baris dan deret nantinya, dan sekaligus melakukan evaluasi atau tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik melalui majalah ini nanti atau e-magazine ini nanti. Adapun komponen e-magazine ini yaitu menurut Aminuddin 2015, e-magazine matematika mempunyai tiga komponen utama, yaitu yang pertama adalah pesan. Pesan adalah materi yang akan disampaikan dan mengandung nilai-nilai yang dapat menarik pembaca. Yang kedua itu komunikan. Komunikan adalah pembaca yang menerima informasi. Dan yang ketiga ialah komunikator atau orang yang menyampaikan sebuah informasi. Menurut Ashfuria 2014, majalah Sains berisi 7 rubrik utama, yaitu yang pertama ilmiah, yang kedua highlight, yang ketiga land science, yang keempat technosciences, yang kelima tokoh,
Yang keenam, teka-teki silang atau TTS. Dan yang ketujuh ialah komik. E-magazine yang dikembangkan dalam penelitian ini memuat 4 rubrik utama. E-magazine umumnya berisikan gambar-gambar yang memudahkan siswa dalam memahami materi. Adapun spesifikasi dari keempat rubrik dalam e-magazine ini adalah yang pertama ialah ilmiah, toko, TTM atau teka-teki matematika, dan yang terakhir adalah ada kata motivasi belajar. Adapun jenis-jenis e-magazine yaitu menurut Dominic dalam Suryawati 2011, magazine dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu General Customer Magazine atau majalah konsumen umum. Yang kedua, Business Publication atau majalah bisnis. Yang ketiga, Literacy Reviews and Academics Journal atau kritik sastra dan majalah ilmiah. Yang selanjutnya adalah newsletter atau majalah khusus terbitan berkala. Dan Public Relation Magazines atau majalah humas. Berdasarkan identifikasi jenis masalah menurut Dominic tersebut, maka produk majalah elektronik atau e-magazine yang akan peneliti kembangkan ini yaitu termasuk jenis majalah Literacy Reviews and Academic Journal atau kritik sastra dan majalah ilmiah. Sedangkan menurut Suryawati 2011, majalah dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu majalah umum untuk semua golongan masyarakat dan juga majalah khusus untuk bidang profesi atau golongan atau kalangan tertentu. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengembangkan e-magazine dalam kategori majalah khusus, dikarenakan majalah yang akan digunakan ini hanya sebagai media pembelajaran atau bahan ajar untuk matematika peserta didik kelas 11 SMA pada materi baris dan deret. Poin yang selanjutnya dari landasan teori yaitu barisan dan deret. Materi barisan dan deret ini adalah materi yang terdapat pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11 SMA kurikulum 2013, di mana materi barisan dan deret ini terdiri dari subtopik yaitu barisan dan deret, barisan aritmatika geometri, deret aritmatika geometri, serta penggunaan atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertumbuhan, anuitas, peluruhan, dan juga bunga majemuk. Adapun penelitian relevan yaitu yang pertama ialah penelitian dari Ima Roatus Solikah tahun 2019 dengan judul Pengembangan Majalah Matematika Berbasis Multimedia Interaktif sebagai sumber belajar pada materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8. Lalu persamaannya dengan produk atau media yang peneliti kembangkan yaitu sama-sama pengembangan media majalah. Lalu perbedaannya itu metode. Untuk metode Ima Roatus Solika ini menggunakan model 4D sedangkan peneliti menggunakan model ED. Lalu materinya Ima Roatus Solika ini menggunakan bangun ruang sisi datar sedangkan materi peneliti ini baris dan deret. Lalu untuk penelitian relevan yang kedua yaitu Indi Alda Safitri dengan judul Pengembangan Media Elektronik Berbasis Literasi Matematika untuk Siswa SMP kelas 7, di mana yang bersamanya itu sama-sama mengembangkan majalah elektronik dengan menggunakan model ED, sedangkan perbedaannya itu di mana peneliti sebelumnya ini tidak dapat menggunakan smartphone, mungkin dia menggunakan laptop, tapi peneliti akan dapat digunakan pada smartphone. Lalu subjek yang digunakan yaitu pada peneliti sebelumnya ini menggunakan kelas 8 SMP, sedangkan peneliti akan menggunakan siswa kelas 11 SMA. Lalu untuk penelitian sebelumnya yang terakhir yaitu Sunaika tahun 2018, di mana judul penelitiannya itu pengembangan media majalah matematika untuk pembelajaran materi garis dan sudut
di SMP, di mana persamaannya itu sama-sama membuat pengembangan majalah dengan model EDI, dan perbedaannya itu letak penelitian relevan ini menggunakan bentuk cetak, sedangkan peneliti ini menggunakan digital atau berbasis elektronik, dan juga materi peneliti sebelumnya itu garis dan sudut, sedangkan saya akan menggunakan materi baris dan deret. Yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Adapun pada bagian kerangka berpikir ini, yang pertama ialah kondisi awal di mana peserta didik menyukai majalah dinding atau mading. Lalu yang kedua, media pembelajaran saat ini terlalu monoton dan sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga ialah peserta didik kesulitan dalam mengidentifikasi baris dan deret. Untuk itu, makanya peneliti tergerak untuk mengembangkan mengembangkan media e-magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 SMA pada materi baris dan deret. Kemudian di sini nantinya peneliti akan melalui beberapa tahap, yaitu di mana peneliti nanti akan membuat produk awal media e-magazine, lalu kemudian diuji validitas oleh ahli, lalu kemudian setelah valid maka diuji kepraktisan, dan kemudian jika ada revisi masih direvisi, lalu direvisi hingga sampai akhirnya media e-magazine ini sudah menjadi valid dan praktis. Yang selanjutnya ialah bab 3, metodologi penelitian. Pada pembahasan bab 3 ini, yang pertama ialah jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang peneliti gunakan di sini yaitu menggunakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Menurut Sugiono 2017, penelitian dan pengembangan merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah e-magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 SMA pada materi baris dan deret. Yang kedua ialah model penelitian. Adapun model penelitian yang digunakan yaitu mengacu pada model R&D dengan model ADI yang dikembangkan oleh Dick dan Carey. Adapun kepanjangan ADI yaitu analisis atau analisis, desain, perancangan, development, pengembangan, implementation atau penerapan dan uji coba, dan evaluation atau evaluasi. Namun peneliti hanya sampai pada tahap implementasi saja dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya adalah prosedur penelitian dan pengembangan. Adapun prosedur penelitian dan pengembangannya terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis, design, development, dan implementation. Mana tahap analisis yaitu analisis kurikulum, analisis materi, dan juga analisis karakteristik peserta didik. Lalu tahap kedua itu desain, di mana yaitu tahap perancangan yang dilakukan yaitu untuk pengumpulan isi materi, pembuatan desain tampilan, dan pembuatan desain instrumen untuk uji coba. Lalu tahap yang berikutnya itu development, di mana pada tahap ini itu kegiatan realisasi rancangan produk yang sudah dibuat pada tahap desain sebelumnya. Nah, pada tahap ini dilakukan penilaian para ahli. Kegiatan validasi oleh para ahli itu ada ahli materi dan ahli media dengan menggunakan lembar validitas yang telah dibuat. Lalu yang tahap berikutnya adalah implementation. Setelah produk dinyatakan valid, maka pada tahap ini produk akan diimplementasikan atau diuji coba pada situasi nyata, yaitu di kelas. Uji coba ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai e-magazine yang dikembangkan sebelumnya. Poin berikutnya yaitu uji coba produk. Tahap uji coba produk adalah tahap
pengujian kevalidan dari produk yang telah dikembangkan melalui 4 tahap sebelumnya itu. Tahap uji coba akan dilaksanakan setelah e-magazine dinyatakan valid oleh para ahli. Nah, yang pertama itu ada desain uji coba. Pengembangan media e-magazine untuk pembelajaran matematika peserta didik kelas 11 SMA pada materi baris dan deret. Dimulai dari yang pertama analisis kurikulum, analisis materi, dan analisis karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua membuat rancangan awal pengembangan media e-magazine melalui. Dan yang ketiga itu melakukan pengembangan media e-magazine tersebut. Lalu yang kedua tahap uji coba, di mana itu hanya diambil 15 siswa kelas 11 IPA di sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Karena hanya uji coba skala kecil. Jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Pada penelitian ini, data kuantitatifnya itu diperoleh dari skor angket penilaian para ahli dan peserta didik. Sedangkan data kualitatif itu diperoleh dari tanggapan, kritik, saran, dan perbaikan dari para ahli. Adapun instrumen pengumpulan data, yaitu di sini menggunakan peneliti menggunakan lembar validasi para ahli dan juga lembar angket respon peserta didik. Di sini ada kisi-kisi lembar validasi ahli materi, kisi-kisi lembar validasi ahli media, kisi-kisi angket respon peserta didik, serta kisi-kisi angket penilaian guru. Lalu setelah itu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yaitu yang pertama data kualitatif, di mana terdiri dari saran atau komentar pada lembar validasi oleh para ahli, serta angket respon peserta didik dan penilaian guru dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu yang kedua data kuantitatif ini diperoleh dari penilaian para ahli pada lembar validasi sebagai hasil dari penilaian. Lembar validasi ahli dan angket respon menggunakan perhitungan skala Likert. Adapun teknik analisis data. Data yang diperoleh dari angket penelitian adalah data original. Maka menurut Nixie dan Dukalang, data original itu tidak dapat dijumlah untuk mencari rata-rata. Maka dengan demikian caranya itu mengubah data ordinal menjadi data interval dengan cara transformasi MSR atau Method of Summated Ratings. Menurut Dianti 2020, MSR merupakan suatu metode untuk mentransformasikan data skala kualitatif menjadi data skala kuantitatif. Adapun pedoman skor yaitu ada 1 sampai 5, di mana itu ada sangat kurang setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Dan kategorinya ada 5 yaitu sangat baik, baik, tidak cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian dapat dilihat pada gambar tabel berikut. Lalu ada storyboard dari e-magazine, di mana di sini gambaran pada halaman cover, desain pada halaman komponen majalah, halaman materi, dan juga halaman teka-teki. Demikian yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.